walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang baik pada malam hari ini. Masih diperkenankan kita untuk dapat bersujud kepada Allah, kemudian bersama-sama melanjutkan dengan kegiatan ta'lim atau belajar tentang ajaran-ajaran agama kita. Tentu sebagai orang Islam akan menjadi sempurna keislaman itu apabila dilandaskan dengan pemahaman agama yang baik, baik itu kaitan dengan ibadah mahdhah kita ataupun ibadah ghairu mahdhah. Mudah-mudahan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi semangat dalam kita beribadah kepada Allah, dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu hifdzil amanah wa tarkil khiyanah wa dzikrin nisa wa fadlil jawaz. Bab menjelaskan tentang menjaga amanah dan tidak melakukan satu khianat, serta menjelaskan beberapa keutamaan di dalam pernikahan dan juga beberapa hal tentang masalah wanita. Kitab ini akan saya baca terlebih dahulu sebagai pembuka majelis ini. Nanti bab fikih mungkin saya khususkan karena mendekati daripada Idul Adha, kita membahas tentang masalah-masalah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, kepada kita semuanya, untuk menunaikan, untuk memberikan amanah kepada orang yang ahlinya, orang-orang yang membidanginya, orang-orang yang amanah di dalam masalah tersebut. Ini ayat tentu sangat umum. Ayat ini tentu sangat umum, dan jika berbicara amanah berarti dari segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan pemberian satu beban, maka itu adalah amanah. Keluarga, istri itu amanah dari Allah. Anak-anak itu amanah dari Allah. Apabila kita diberikan satu jabatan, itu amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di sana. Apabila kita diberikan harta materi, itu juga amanah. Salat adalah perintah dari Allah, ini sekaligus amanah bagi kita. Zakat orang-orang kaya harus dikeluarkan, itu adalah amanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanah, untuk menunaikan amanah. Ada satu kisah di dalam kitab ini diawali daripada kisah Rasulullah SAW. Anna rajulan wa'adan nabi an ya'tiyahu fi makanihi. Ada seseorang itu, dia berjanji kepada Nabi untuk hadir, untuk bertemu di satu tempat. Bertemu di satu tempat. Sudah berjanji, sudah ada pembicaraan. Nanti ketemu di tempat A begitu. Lalu fanasiyar rajulu al-yawm al-awwal. Maka
terlupalah ini orang yang berjanji dengan Nabi Muhammad untuk berjumpa. Hari pertama dia lupa bahwa hari itu dia punya janji. Nabi sudah nunggu di sana, sudah standby, ditunggu sama Rasulullah. Ini orang kok tidak datang pagi, tidak datang, ditunggu sampai sore tidak datang. Kemudian pada hari kedua juga sama, Nabi masih tetap di tempat tersebut, tidak beranjak. Nabi masih tetap di tempat tersebut sampai hari ketiga baru orang ini ingat deh. Kemudian berjumpalah dengan Nabi di tempat tersebut. Lalu Nabi bertanya, wahai fulan, kemana engkau ini berjanji kepadaku? Aku tunggu 3 hari di tempat ini, engkau tidak datang. Kemana engkau, apa lupa atau bagaimana? Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, saya lupa, kata. Tapi apa Nabi marah, emosi? Nabi rupanya tidak marah. Namanya lupa. Nabi tidak marah, tidak menunjukkan daripada tanda-tanda emosinya beliau tidak ditunjukkan, biasa-biasa saja. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai figur yang layak untuk dijadikan figur dunia akhirat. Beliau ngasih contoh seperti itu, bahwa amanah apabila sudah dibicarakan, maka ini akan menjadi tanggung jawab untuk dipenuhi. Kalau kita tidak penuhi, ya berbahaya. Ada tuntutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mereka berani menerima itu amanah, tetapi kemudian tidak mampu menunaikan. Ini kan menjadi beban yang berat besok ya. Baik. Diceritakan nadar Yusuf alaihissalam wa huwa fi sijni. In kharaja la yasna'anna walimatan lil fuqara wa ghairihim. Nabi Yusuf itu pernah bernazar. Satu saat Nabi Yusuf itu bernazar. Ketika itu beliau masih di penjara. Jadi kisah-kisah orang di penjara ini bukan dari kalangan orang biasa saja, dari kalangan nabi-nabi pun juga ada yang di penjara. Nabi Yusuf ini pernah di penjara gara-gara tuduhan berbuat sesuatu dengan Zulaikha. Gara-gara tuduhan, tapi itu kan tuduhan. Nah, masukkanlah penjara. Nabi Yusuf bernazar, ya Allah, kalau engkau keluarkan aku dari penjara ini, aku bernazar mau buat walimah, satu pesta. Aku undang satu kampung dan orang-orang miskin aku undang semuanya. Ketika Nabi Yusuf keluar, falamma kharaja minasijni nasiya. Ketika beliau keluar dari penjara, rupanya lupa itu. Nazar yang beliau pernah ucapkan itu lupa. Lalu malaikat Jibril datang. Wahai Yusuf, engkau ini pernah bernazar membuat undangan, jika engkau keluar dari penjara, engkau akan membuat satu pesta sebagai bentuk syukur, ngundang orang-orang miskin. Kenapa Anda lupa ini? Ditegur sama malaikat Jibril. Akhirnya dari beban atau bentuk tanggung jawabnya, akhirnya beliau buat makanan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu buat makan, tiap hari itu diundang, bukan satu kampung lagi, tetangga-tetangga kampung diundang 1 bulan penuh. Datanglah itu orang-orang susah, anak kecil, orang dewasa, datang semuanya. Lalu Jibril berkata begini, lam yahdurhul maksud. Wahai Yusuf, belum datang kepada engkau siapa yang sebenarnya dimaksudkan untuk acara ini. Belum datang orang yang engkau maksudkan. Walaupun kau undang satu kampung selama 1 bulan, orang yang sebenarnya menjadi sasaran nadarmu itu belum datang. Siapa itu? Kata, ada orang yang dia tua, ajuz amya fi baitin min jaridin nahl. Dia adalah orang tua, sudah lanjut usia, dia punya rumah di kebun itu di bawah pohon-pohon kurma. Nah, engkau datang ke sana. Diutuslah oleh Nabi Yusuf
seseorang, lalu orang ini dipeseni, wahai fulan, engkau sampaikan kepada orang yang dimaksudkan malaikat Jibril. Ada orang di sana, orang tua, engkau undang dia. Datanglah utusan ke sana, lalu ditemui di sana ada orang tua sudah renta, sudah tua renta. Orang ini mengatakan, utusan mengatakan, wahai fulana, wahai nenek, engkau diundang oleh Yusuf pada acara walimahnya. Kemudian kata orang tua ini mengatakan, aku tidak butuh dengan utusan seperti kamu, ini bukan penghormatan, aku butuh dia langsung undang aku. Kalau dia tidak undang aku langsung, aku tidak mau datang. Disampaikan pada Nabi Yusuf begitu. Sampaikan demikian, datanglah Nabi Yusuf. Datang Nabi Yusuf ke sana, ditemui, lalu mengatakan, ayatuhal ajuz, wahai orang tua, katanya, datanglah kepada undanganku. Lalu orang tua ini mengatakan, di mana kalimat ya sayyidati? Dulu engkau selalu mengucapkan ya sayyidati, wahai junjunganku, wahai junjungan wanitaku. Di mana ucapan itu? Kenapa engkau mengatakan ya ajuz? Nabi Yusuf kaget, tersentak. Loh, Anda ini siapa, katanya? Wahai Yusuf, aku ini adalah Zulaikha. Aku istri raja Zulaikha yang menjadi sebab engkau terpenjara, dan aku sekarang hidup di sini sebatang kara. Pada waktu itu dengan rahmat yang ada di dalam hatinya beliau teteskan itu air mata. Kalau begitu mohon maaf, ayo, saya punya acara besar, saya punya nadar. Baik, aku mau datang karena engkau yang jemput. Tetapi sebelum engkau jemput, aku minta satu perkara. Aku minta satu perkara. Apa itu permintaan? Kalau engkau tidak penuhi permintaan itu, aku tidak mau datang walaupun engkau jemput. Ini syarat yang kedua. Aku minta perkara ini. Apa itu? Kembalikan daripada butaku dan masa mudaku. Kembalikan kebutaanku dan masa mudaku engkau kembalikan. Ya, Allah sudah mendengar perbincangan itu. Lalu disampaikan kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan, wahai Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendengarkan, dan dengan sebab kemuliaan yang ada dalam hatimu dan niat baik daripada Zulaikha ini, Allah akan kembalikan dia jadi muda lagi, dan kemudian matanya akan dibalikan normal. Subhanallah, dengan izin Allah sudah berubah. Yang tadinya sudah tua renta itu berubah jadi muda lagi. Berubah jadi muda, sampai Nabi Yusuf juga kaget melihat. Memang Siti Zulaikha itu cantiknya bukan main, ya. Cantiknya bukan main itu. Berubah jadi muda, kemudian diajaklah ke sana. Dan pada saat itu juga sekaligus Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Jadi sudah sempat jadi nenek-nenek, sudah renta sudah, ya. Tapi Allah balikkan lagi itu. Nah, yang dapat saya petik dari kisah ini bahwa ketika seorang bernazar, apalagi sudah bernazar, saya tahun ini kalau punya rezeki mau beli hewan berkurban, mau bernazar kurban, hati-hati. Bahasa itu hati-hati, ya. Jangan sampai tidak dipenuhi itu. Saya kalau dapat rezeki faedah, saya mau melakukan sesuatu, membantu anak yatim dan seterusnya. Itu kata-kata bahaya itu. Kalau sampai tidak dipenuhi. Nah, kalau urusan nazar ini berarti urusan tanggung jawab langsung kepada Allah sudah. Jadi jangan gampang-gampang kita mengucapkan kata-kata jika sekiranya kita tidak akan memenuhi hal tersebut kaitan dengan nazar. Nabi Yusuf, ya seorang nabi yang negur malaikat Jibril. Lah kita kan tidak ada yang negur, siapa yang negur? Kalaulah keluarga tahu, anak tahu, istri mengetahui, mungkin dia bilang, wahai suamiku, kau pernah punya nazar, pernah mengucapkan kalimat ini, yang kau tidak penuhi, ya penuhi sekarang. Kalau ada yang mengingatkan begitu. Kalau udah ada yang mengingatkan, besok di hadapan Allah kan dituntut, ya. Berat urusan nazar. Diceritakan juga qala Wahab bin Munabbih. Saya bacakan kitab saja ya untuk kita ambil hikmahnya sebelum masuk ke bab udhiyah. Seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, beliau bercerita, maridha syabun min Bani Israil. Ada seorang pemuda itu sakit di zaman Bani Israel ini. Fanadharat ummuhu, maka bernazarlah ibunya, insyafiyallah
walada, apabila Allah menyembuhkan itu penyakit anaknya, maka dia akan keluar dari dunia ini selama 7 hari. Keluar dari dunia ini selama 7 hari. Itu nazarnya dia. Nah, kalau keluar dari dunia ini berarti kemana kita ini? Nazar keluar dari dunia ini berarti kemana? Kalau tidak ke perut ibunya, ke kandungan lagi, berarti ke kubur, kan begitu? Kan begitu ceritanya. Jadi nazarnya berat. Maka tidak boleh nazar-nazar yang berat itu tidak boleh. Cuma ini kan kisah Bani Israel. Tidak boleh nazar-nazar berat itu. Bahkan kalau memang itu nazar yang memberatkan diri, itu tidak boleh dipenuhi. Ada di zaman Nabi itu bernazar, dia mau berdiri di bawah terik matahari. Akhirnya terpenuhi daripada keinginannya, dan dia berdiri di bawah matahari. Di bawah matahari, sengatan matahari Jazirah Arab, panasnya bukan main. Nabi lagi berkhutbah, dilihat ini orang di depan di luar masjid berdiri di bawah sengat matahari. Ditegur sama Nabi, "Wahai fulan, ngapain kamu di sana?" kata. Sahabat satu menjawab, "Wahai Rasulullah, beliau ini punya nazar, kalau terpenuhi hajatnya dia mau berdiri di bawah terik matahari," kata. Kata Nabi, "Sudah, suruh batalkan nazarnya." Tidak boleh itu. Tidak boleh, kalau nazar itu tidak boleh. Nazar bermaksiat tidak boleh dipenuhi, ya. Kalau saya dapat faedah banyak, saya mau bangun kafe biar perempuan-perempuan nakal datang misalnya. Nazar dia misalnya, ya. Tidak boleh dipenuhi itu. Tidak boleh dipenuhi, ya. Nah, jadi nazar-nazar yang jelek tidak boleh dipenuhi. Kalau saya dapat faedah, mau jual tanah, banyak dapat faedah, saya undang satu kampung, udah beli arak semuanya, biar mabuk semuanya. Bernazar misalnya, ya. Nah, tidak boleh dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi itu. Nazar maksiat. Tapi kalau nazar yang baik dipenuhi. Cuman ini kan kisah di zaman Bani Israel. Kisah di zaman Bani Israel. Lalu Allah kasih sembuh ini anaknya, subhanallah. Kasih sembuh anaknya. Disampaikanlah ini nazar ibunya kepada anaknya, "Wahai anak, ibu ini punya nazar, kalau engkau sembuh, ibu mau keluar dari dunia ini," kata. Nah, terus ibu mau kemana? Sudah, galikan kubur. Digalilah kubur itu. Digali kubur, masuk dia ke kubur, ditutup itu kuburnya. Tutup kuburnya oleh anaknya. Dan memang itu 7 hari, waktunya 7 hari. Ditutup atas izin Allah, ya sudah tertutup itu. Nah, di dalam kuburan itu Allah merubah suasana di dalam kuburan itu. Itu ada perkebunan yang begitu indah, perkebunan tersebut. Di kebun itu ada 2 perempuan. Ada 2 perempuan. Perempuan yang satunya ini dia lagi naik di atas burung. Itu burung berterbangan itu. Itu burung terbang, dan ini perempuan ini duduk di atas burung tersebut, menikmati suasana kebun di atas burung terbang sana kemari itu. Perempuan yang satu ini. Kemudian yang perempuan yang lain, dia ini duduk, kepalanya dipatuk-patuk oleh burung. Kesakitan, dia teriak-teriak, dipatuk-patuk oleh burung, terus dipatuk seperti itu. Nah, rupanya ketika ditanya, "Siapakah kamu ini?" katanya. "Saya ini adalah keluar dari dunia, wa zauji radin anni." Saya keluar dari dunia, meninggal dunia, suami saya ridho kepada saya. Suami saya ridho kepada saya, maka Allah kasih suasana seperti ini di alam barzakh ini. Ini sebagai catatan, ya. Pada suami-suami ini catatan, kalau sama istri itu yang sayang, ya. Kalau sudah meninggal dunia, ya namanya orang punya salah-salah, ya maafkan sudah salahnya. Karena satu jaminan, kalau istri meninggal dunia, kuncinya itu sama dengan ibu. Kalau ada anaknya meninggal dunia, ibunya ridho, anaknya itu bebas. Dibebaskan oleh Allah daripada masalah-masalah yang menimpa di dalam kubur. Nah, begitu juga seorang wanita kalau meninggal dunia, suaminya ridho. Nah, demikian keadaannya. Kemudian yang lain daripada wanita yang kedua ini, kharajtu minad dunya wa zawji sakhitun alayya. Aku keluar dari dunia, istri tidak mampu. Kalau demikian, tidak boleh istri melarang-larang itu. Kalau sampai istri melarang, maka dia berdosa. Lebih-lebih akan berakibat pada satu perzinahan misalnya, ya. Akan berakibat pada satu perzinahan. Tidak boleh istri melarang itu. Ini
di antara hikmah daripada kisah yang kita baca di dalam kitab ini. Ada lagi kisah yang lain. Mata rajulun min bani Israil wa khalafa imra'atan wa thalatha banatin. Seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan istri dan 3 anak. Istri dan 3 anak. Falamma inqadhat iddataha, ketika inqadhat iddatuha, ketika sudah selesai daripada masa iddahnya. Berapa waktu masa iddah itu? Kalau untuk istri ditinggal suami berapa waktu? 40? Berapa? 4 bulan 10? Ya, 4 bulan 10 hari ya. Kalau 3 bulan belum boleh ya. Nah, kalau baru 3 bulan belum boleh. Jadi arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Itu kalau meninggal ya. Iddahnya. Kalau cerai berapa iddahnya? Cerai biasa. Cerai biasa berapa iddahnya? Ada yang tahu? Ada perempuan, laki-laki cerai dia, lalu mau nikah lagi, itu berapa waktu iddahnya? Kalau perempuan sudah tidak normal lagi haidnya, adalah 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau sudah tidak normal lagi haidnya, apa namanya itu? Menopause ya. Nah, apa istilahnya itu ya? Tidak normal lagi, sudah baki. Tapi kalau perempuan masih normal haidnya, maka 3 kali suci. Beda itu ya, tidak sama. Masih normal haidnya dia, maka 3 kali suci. 3 kali suci ini berapa hari? Ya, umumnya sucinya dia berapa hari dalam sebulan itu. Kalau misalnya sebulan dia haidnya 5 hari, berarti sucinya 25 hari. Kalau haidnya dia 7 hari, berarti sucinya 23 hari. 23 kali 3, kan begitu, 3 kali suci. Berarti berapa? 23 kali 3 berarti 69 hari ya. Itu masa iddahnya dia. Itu masa iddahnya. Kemana kaitannya masa iddah ini? Kalau seorang dirujuk di dalam masa iddah, maka tidak perlu menikah ulang. Ada orang cerai begitu ya, cerai. Dia harus menjalani masa iddah. Belum habis masa iddah, suaminya bilang aku rujuk kamu. Maka dia berhak kembali, si suami dengan istrinya. Kalau dia bilang kan saya sudah nikah sama orang lain, nikahnya tidak sah dan dia tidak boleh menikah. Karena dia masih masa iddah ya. Harus habis dulu masa iddahnya, kan begitu. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, suami belum rujuk, lalu setelah selesai masa iddah baru suami datang. Aku mau merujuk kamu, pakai nikah ulang. Pakai nikah ulang. Begitu ketentuannya ya. Ketentuannya seperti itu. Di sini ada cerita di Bani Israel, ada seorang meninggal dunia meninggalkan istri dan 3 anak. Ketika selesai masa iddahnya tazawwajat, maka dia menikahlah ini wanita. Falamma kana qabla dukhul bilailatin, sebelum dia hubungan badan. Cek. Ya. Ketika dia akan berhubungan badan, lalu dia bermimpi melihat suaminya ini. Suaminya sumpah susah begitu ya. Suaminya susah. Lalu ditanya oleh oleh suaminya, bagaimana keadaan kamu? Iya baik-baik dan aku tidak lupa kepada kamu. Aku tidak lupa kepada dirimu. Loh, bagaimana engkau bilang tidak lupa kepadaku sedangkan engkau sudah mau menikah sekarang? Engkau bilang tidak lupa kepadaku sedangkan engkau menikah sekarang. Lalu karena ini mimpi nyata terang,
melihat suaminya, datanglah kepada seorang nabi pada zaman itu, datang pada seorang nabi, dia bilang gini, wahai nabi, aku minta kepada engkau, suruh suamiku yang kedua itu mentalak aku, menceraikan aku. Aku bermimpi suamiku susah, sumpek, dan aku pernah punya bahasa janji dengan dia. Aku pernah punya janji dengan dia bahwa untuk merawat anakku ini, 3 anak cewek ini dengan baik. Merawat 3 anak cewek ini dengan baik. Lah aku sudah menikah sekarang. Akhirnya Nabi itu datang kepada si fulan ini untuk mencerai daripada istrinya. Untuk mencerai daripada istrinya. Ketika dicerai oleh suaminya, Allah wahyukan kepada Nabi tersebut mengatakan, wahai wanita, dengan engkau penuhi janji yang engkau ucapkan dengan suamimu, maka aku sudah ampuni dosamu dengan antara kamu dengan aku sudah ampuni semuanya, aku bereskan semua dosa-dosamu. Dan setiap rambut yang ada di dalam kepalamu itu, ini akan menjadi satu pahala besok di akhirat. Aku akan berikan pelayan-pelayan yang melayani kamu, dan aku kumpulkan kamu dengan suamimu besok di akhirat. Ini berita yang Allah kasih kepada Nabi tersebut untuk disampaikan kepada wanita tersebut. Nah, maka wanita itu tidak boleh juga janji-janji begitu ya. Urusan takdir biarkan urusan takdir. Jangan ada pembicaraan, nanti kalau kamu meninggal duluan, sudah saya rawat anakmu begini, saya berjanji tidak akan nikah lagi begini. Tidak usahlah ngomong-ngomong begitu ya. Nah, suaminya juga jangan ngajari begitu. Ya. Karena takdir itu sudah ada garisnya, sudah ada ketetapannya sudah. Si fulan ini dia akan menikah berapa kali sama siapa, itu sudah ada garis takdirnya. Nggak bisa kita mau batas-batasi ya. Tapi bagi wanita-wanita yang mereka faham, apalagi dia punya anak yang harus dibimbing, dididik, ya tentu dia akan mengedepankan daripada pendidikan anak-anaknya. Nah, maka di sini berkaitan dengan masalah janji itu sebagai satu amanah yang harus ditepati. Kalau tidak demikian berat sampai ke kubur akibatnya ya. Sampai ke kubur akibat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, salatu man tazawwaja afdal min arba'ina salatan min ghairihi. Salatnya orang yang menikah itu lebih afdal daripada 40 salat orang yang tidak menikah. Salatnya orang yang menikah itu lebih afdal daripada 40 kali salat orang yang tidak menikah. Ini orang yang belum menikah nih ya. Ini ya cepat-cepat nikah ya. Yang belum mudah-mudahan segera dapat ya. Yang belum mudah-mudahan segera dapat. Yang sudah duda cari lagi kan begitu ya. Nah, jangan nyendiri. Masa kuat sendirian ya. Nah, yang menduda cari lagi. Karena sholatnya orang yang menikah afdol daripada 40 kali sholat daripada orang yang tidak menikah. Ibnu Abbas menyatakan, tazawwaju, menikahlah kalian, fa inna yauman ma'at tazawuji khairun min ibadati alfi amin. Menikahlah kalian karena sungguhnya satu hari bersama orang-orang bersama suami istri itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Satu hari dengan istri ya. Jangan kita remehkan itu. Kalau orang sudah sama istri berarti kemaksiatan tertutup kan begitu ya. Coba semua goda-goda perempuan, misalnya kalau laki-laki sama istrinya kan tidak berani ya. Tertutup itu pintu maksiat. Nah, kemudian dengan kita baca Quran, ngajari dia alif, ba, ta, ta, jim, itu pahala sudah. Kita kasih nafkah dia, itu pahala sudah. Mungkin dia minta sesuatu kepada suaminya, kita kasih, itu pahala. Semuanya pahala itu, pahala itu ya. Kalau sudah sama istri. Maka Ibnu Abbas menyatakan
menikahlah kalian 1 hari bersama pasangan suami istri itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Bisa dibayangin ya, 1000 tahun ibadah tiap hari sholat terus ya, puasa juga tiap hari terus tidak berhenti 1000 tahun. Itu pahala rupanya dapat diraih dengan orang yang menikah. Maka cepat-cepat menikah yang belum ya. Nah, jangan sampai ditunda-tunda ya. Apalagi musim corona, isu-isu corona begini kan tidak banyak ngabisi uang. Tidak usah ngundang banyak orang ya. Sudah cukup saksi mertua datang cukup sudah kan gitu. Ya, paling sembelih ayam 1 cukup ya. Ya kan tidak ngundang banyak orang. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Maka menikahlah. Karena 1 hari bersama pasangan itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kemudian yang terakhir kaitan dengan istimewanya hubungan pernikahan dan kemudian perpisahan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya teringat kalau saya baca hadis nyebut nama beliau ini saya ingat di Turki. Kalau saya baca kitab Riyadhus Shalihin, nah, saya sebut nama ini, saya pernah berziarah langsung ke makamnya beliau ya. Di Turki itu ada makam sahabat ini. Di sana dijaga oleh beberapa askar itu, beberapa askar ya. Terus di samping makamnya beliau itu ada sendalnya, ada tapak kakinya Rasulullah. Jadi beliau dari Madinah itu bawa misi penyebaran Islam itu bawa jimat. Jimatnya apa? Telapak kakinya Rasulullah, telapak kaki gurunya dibawa itu. Berangkatlah ke Turki pada saat itu, kemudian menyebarkan agama Islam. Makamnya ada di sana. Makamnya ada di Turki sana. Nah, beliau meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraqa baina imra'atin wa zawjiha, barang siapa yang memisahkan antara seorang wanita dengan suaminya. Bisa jadi yang memisahkan ini orang tuanya. Banyak kadang terjadi ya. Orang tua tidak suka sama menantunya, sudah kamu ceraikan saja dia, kamu pisahi saja dia. Tidak boleh begitu ya. Karena mungkin kemauan mertua ini tidak cocok dengan menantunya, lalu disuruh pisah, tidak boleh. Memang zaman Sayyidina Umar pernah terjadi. Sayyidina Umar mengatakan begini, kalau ada seorang anak disuruh menceraikan menantunya istrinya oleh ibunya, anak laki-laki oleh ibunya disuruh menceraikan istrinya, maka taatlah daripada perintah ibunya tadi. Cuman itu kan di zaman Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar, ketegasannya Sayyidina Umar, bimbingan Sayyidina Umar, hasil daripada bimbingan orang-orang soleh. Maka ketika seorang ibu memerintahkan anaknya menceraikan menantunya, itu pertimbangannya agama. Kalau sekarang kan terkadang ini istrimu ini orang biasa-biasa, ini petani, udah ceraikan saja dia. Nah kadang begitu ya, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Atau bisa jadi seseorang yang orang lain mungkin dicari dukun, dipisah, dicari dukun misalnya, dipisah dia. Man farraqa baina imra'atin wa zawjiha farraqallahu bainahu wa bainal jannah yaumal qiyamah. Allah akan pisahkan antara dia dengan surga. Allah akan pisahkan antara dia dengan surga. Nah, ini terutama mungkin nasihatnya lebih pada orang tua, mertua ya, pada mertua. Jadi kita kalau sudah dikasih menantu ya sudah bersyukur sudah ya, bersyukur sudah. Apakah modelnya mungkin tidak cocok sama kita ya, berarti kalau sudah jadi berarti kan Allah takdirkan sudah. Jangan kita menjadi penyebab nanti untuk memisah-misahkan mereka. Banyak kasus terjadi seperti itu. Cuma di perkotaan, kalau di kampung-kampung saya kira mungkin sedikit ya, atau mungkin tidak ada. Di perkotaan saya lihat banyak begitu, karena orientasinya itu adalah urusan harta. Urusan harta. Saya pernah diadukan sama seorang pas pengajian ibu-ibu itu, nangis dia tanya itu ya, Ustaz, ibu saya ini marah-marah, saya disuruh cerai sama suami saya, bagaimana, saya bingung, saya sudah punya anak 1, saya sayang sama suami, sikap saya bagaimana, apakah saya boleh mengikuti ibu saya? Karena wanita yang bertanya, saya bilang tidak boleh taat sama ibu.
ikut suamimu, saya bilang. Tidak boleh taat sama ibumu, ikut suamimu. Karena ketika sudah pindah ke tangan suaminya, bertanggung jawab kan penuh di sana. Tidak ada yang boleh taati kecuali Allah, Rasulnya, kemudian suaminya. Tidak boleh taat sama ibunya. Dalam contoh ini, ya. Pernah saya dapat pas pengajian begini ini, ada seorang wanita sampai nangis dia. Dia tanya seperti itu. Saya bilang, taati suamimu, jangan taati ibumu. Saya bilang seperti itu. Nah, jadi ini sebagai nasihat bagi kita dan bagi semuanya, saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang amanah di dalam perjalanan hidup di dunia ini, yang tentunya akan ada pertanggungjawaban besok di hadapan Allah. Baik, untuk spesial bab fikih yang biasanya kita bahas bab ibadah, ini saya khusus bahas bab tentang udhiyah, bab tentang kurban. Nah, sebelum saya masuk ke bab ini, saya mau tanya, di sini berapa orang yang mau berkurban? Tidak ada? Ada ya? Ada, alhamdulillah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berkurbanlah yang baik, berkurbanlah yang bagus, karena sesungguhnya itu adalah kendaraan kalian yang menghantarkan ke dalam surga, kan begitu ya, kendaraan kalian yang menghantarkan ke dalam surga. Nah, jadi tidak ada amalan yang paling afdol di hari Idul Adha kecuali menyembelih kurban. Tidak ada lagi. Mau infak sama anak yatim, sama siapapun, atau bantu orang lain, tidak ada lebih afdol. Beli hewan, sembelih. Setiap tetes darah daripada itu darah hewan kurban menjadi sebab pelebur daripada dosa-dosanya. Dan setiap jumlah bulu daripada itu hewan kurban yang dia kurbankan, berapa itu bulunya? Kalau sapi itu berapa bulunya itu? Pernah ngitung, coba ambil kalkulator berapa bulunya itu ya. Sejumlah itulah Allah angkat derajatnya dia. Dan sejumlah itu juga Allah hapus daripada kesalahan-kesalahannya dia. Kira-kira kita punya dosa sebanyak bulunya sapi nempel di kulit, di tubuhnya itu. Kira-kira punya dosa sebanyak itu. Kalau kira-kira punya, cukup 1 tahun korban 1 sapi. Habis sudah kesalahan kita. Ya. Ini keutamaannya. Nah, maka seumur-umur masa tidak pernah berkurban ya? Ada orang seumur-umur tidak pernah berkurban. Ya kan ada ya. Seumur-umur tidak pernah berkurban. Nah, jangan sampai terjadi ya. Ya walaupun seumur hidup sekali lah. Orang beli HP bisa, HP itu 3 juta, 4 juta nyicil dia bisa ya, kredit bisa, beli kambing nggak bisa ya. Kan ada begitu sekarang modelnya ya. Jadi itu HP itu paling 3 juta lah ya, bisa dia kredit itu, bisa dia kredit ya. Bila perlu ya dibela-belai ya enggak apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan. Nah, kalau memang kita punya planning yang baik, harusnya ya tahun sekarang ya Allah, kalau tahun depan saya masih ada umur, saya kumpulilah ini setiap hari 100 atau 50. Masa enggak sampai nanti setahun lagi enggak sampai uangnya cukup beli 1 kambing. Kan cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Nah, baik. Babul udhiyah. Hiya sunnatun muakkadah yundabu liman aradaha an la yahliku sya'rahu. An la yahliku sya'rahu wa la yuqallima dhufrahu fi ashri dzil hijjah hatta yudhhiya. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ini hukum secara umumnya, sunnah yang ditekankan. Kalau dibicara di madhab yang lain, kalau madhab Maliki wajib, bukan sunnah, wajib. Kalau berbicara madhab Hanafi, itu wajib bagi orang yang tinggal di kampungnya dan mampu. Jadi ada syarat, tinggal mampu, artinya bukan musafir. Kalau dia musafir lagi lagi hari raya Idul Adha di perjalanan, berarti dalam madhab Hanafi tidak wajib.
Tapi kalau dia tinggal di kampungnya dan dia mampu, wajib. Kalau wajib tidak melakukan, berdosa. Maka yang paling ringan di sini madhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Nah, di dalam ketentuan ini juga ada ketentuan sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah. Maksudnya bagaimana? Sunnah kifayah ini, kalau ini sunnah muakkadah untuk pribadi-pribadi ya, pribadi-pribadi. Kalau sunnah kifayah ini maksudnya jika satu keluarga yang punya itu seorang saja, bapaknya saja punya, atau ibunya saja punya, atau barangkali anaknya punya, dia kumpul dalam satu keluarga, maka cukup satu orang itu mengerjakan, yang lain ya sudah gugur kesunahannya alal kifayah tadi, yang lain gugur. Artinya secara pahala dapatlah dia itu, secara pahala dapat. Jadi menggugurkan kifayahnya tadi, sunnah kifayahnya tadi. Nah, tetapi jika satu keluarga punya, si bapaknya punya, ibunya punya, anaknya juga punya, 3 dia sembelih dalam satu keluarga, nah, maka masing-masing mendapatkan kesunahan asal hukumnya ini. Begitu ketentuannya ya, begitu ketentuannya. Nah, ada beberapa video-video yang menyebar begitu, ya dikatakan ya cukup sudah, satu orang satu keluarga cukup sudah, dan tidak perlu lagi melakukan hal tersebut yang lainnya. Tidak begitu dalam ketentuan hukum. Bahkan jika kita merinci, antar madhab ini sudah berbeda. Nah, dalam madhab Syafi'i demikian, dasarnya sunnah muakkadah, kemudian ada ketentuan sunnah al kifayah, istilahnya itu bagi satu keluarga, jika punya 1 ekor saja kambing, lalu dia sembelih, maka yang lain gugur, dalam artian ya jika niatnya itu diniatkan untuk semuanya, dapat dia bagian. Jika niatnya diniatkan pahala untuk semuanya, dapat dia bagian. Tapi tidak menggugurkan sunnah dasarnya, bahwa dia tidak disunnahkan lagi melakukan. Kalau memang dia mampu, tetap sunnah dia melakukan masing-masing itu. Tetap sunnah melakukan masing-masingnya. Begitu ketentuannya ya. Nah, supaya tidak keliru nanti. Apalagi satu kampung cukup 1 orang, yang tidak begitu ya. Nah, maka satu kampung itu, kalau kita melihat ketentuan ini, berarti jika dibuat kolektif misalnya, kolektif secara pahalanya ya, ini ada misanan ponaannya kumpul, beli 1 ekor 10 orang, 1 ekor kambing maksudnya 10 orang, untuk menggugurkan sunnah alal kifayahnya tadi, dapat dia pahala masing-masing, itu dapat pahala masing-masing, dapat ya. Cuman yaitu berlaku untuk 1 orang. Ketentuan sunnah dasarnya berlaku untuk 1 orang, tapi untuk pahalanya dapat mereka yang urunan-urunan tadi. Namun jika mereka punya lebih, lalu mereka berkurban masing-masingnya, nah itu berlaku hukum dasarnya tadi. Baik. Kemudian disunnahkan bagi orang yang akan melakukan penyembelihan kurban, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memotong kukunya fi asyri dzulhijjah hatta yudhhiya, di 10 hari 10 tadi sampai dia berkurban, atau di saat dia sudah membeli hewan kurban ketika masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang dia beli, misalnya kan berapa hari lagi ini Idul Adha. Sekarang hari apa ya? Selasa ya? Atau Senin ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari lagi ya, 5 hari lagi. Sekarang dia beli, dari sekaranglah berlaku ini, berlaku tidak boleh dia potong kuku, tidak boleh dia potong rambut, dari sekarang ya. Kalau dia misalnya sudah beli sekarang, berlaku hukum tersebut sampai nanti dia berkurban. Tapi kalau misalnya dia tidak beli dulu, sudah ada niatan, ya nanti di saat transaksinya itu. Begitu ketentuannya. Kalau seandainya dia sudah punya dari tahun kemarin, dia sudah pelihara itu, berlakunya kemakruhan untuk dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut dari tanggal 1. Tahun kemarin dia sudah beli kambing kecil misalnya, umur 1,5 tahun sudah dibeli, dirawatlah sama dia. Mulai kapan berlakunya? Mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah.
Kalau dia sudah membeli niat untuk digunakan kurban. Begitu ketentuannya ya. Nah. Kemudian wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu, dan masuk itu waktunya apabila sudah terbit matahari, wa madha qadru salatil id wal khutbatain, dan lewat kira-kira salat id dan 2 khutbah. Untuk salat Idul Adha sunnah lebih awal. Terbit matahari ya sudah ya. Jam berapa terbit ini? Tulu'u syams ini jam berapa sekarang? Kan ada itu jadwalnya itu ya. Anggap misalnya jam 6.10. Jam 6.10 diawalkan. Kalau untuk Idul Adha diawalkan. Beda dengan Idul Fitri. Diawalkan dia untuk sholat idnya. Apa sebab? Karena setelah sholat id itu ada anjuran untuk ada kesunahan dalam mazhab Syafi'i untuk memotong hewan kurban. Nah, supaya tidak lambat, apalagi besok hari Jumat ya. Apalagi besok hari Jumat kan mepet waktunya. Tapi saya dengar ada hal yang keliru ini ya, keliru fatal. Di beberapa medsos itu dibagi-bagi. Kenapa sampai motong hari Jumat? Aduh, kan sudah sholat id, nanti tidak usah Jumatan katanya. Nah, jadi sudah katanya sudah sholat id, tidak usah Jumatan. Nah, tidak usahlah kita pakai hukum. Saya pakai logika saja. Sholat Jumat itu wajib apa sunnah? Wajib. Sholat id itu wajib apa sunnah? Sunnah. Kira-kira yang sunnah bisa tidak mengganti ya kedudukan yang wajib? Tidak bisa ya. Ya sudah, itu jawabannya. Tidak usah pakai hadis-hadis sudah jawab ya. Tapi itu nyebar itu. Itu nyebar itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang riwayat, kenapa ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang yang sudah sholat id kemudian tidak Jumatan? Sahabat itu rumahnya itu berjauhan dan masjid satu-satunya itu Masjid Madinah pada zaman itu. Itu satu masjid dipakai untuk sholat Jumat, sholat id, fokus sana. Walaupun rumahnya 10 km, 20 km datang mereka. Maka dalam kitab Ihya itu diceritakan ada yang dia berangkat dari habis subuh itu. Dari habis subuh itu sudah berangkat. Bahkan ada yang masih bawa obor itu ya. Bawa obor dia untuk melakukan sholat Jumat karena jauh tempatnya. Jalan dia. Nah, kalau misalnya hitung-hitungan sekarang dia jalannya saja misalnya setengah hari menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, bisa dibayangkan berangkat dari rumahnya untuk sholat id setengah hari perjalanan, habis itu balik lagi dia setengah hari lagi, kan tidak mungkin nututi Jumatan, kan begitu. Nah, maka ada rukhsah pada zaman itu bagi orang-orang yang dia jauh jaraknya dan itu tidak punya kendaraan, maka diberikan rukhsah oleh Rasulullah. Sudah sholat id ya sudah. Tapi kalau sekarang orang mobil ada, motor ada ya, artinya tidak ada uzur, itu tidak ada. Walaupun di Singaraja misalnya jam 11 kita mau balik ke Pengulon ini ya masih nutut, kan begitu. Walaupun Singaraja bila perlu di di Bedugul ya. Itu alasannya. Maka kenapa zaman itu sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri ketika berbarengan hari Jumat, maka cukup sholat id saja habis itu pulang. Tapi yang dekat-dekat tetap Jumatan. Yang dekat-dekat atau yang memang menjangkau tetap mereka Jumatan, kan begitu ya. Itu alasannya. Tapi sekarang mau digampang-gampangi. Orang sudah sholat id ngapain sholat Jumat lagi katanya. Ini logikanya tidak ketemu ini. Orang sholat id itu sunnah, sholat Jumat itu wajib. Kan tidak bisa sholat yang sunnah mengganti sholat yang wajib, kan begitu ya. Nah, kira-kira jelas tidak ini? Jelas ya. Nah, maka kalau ada nyebar yang begitu-begitu tidak usah dipakai ya. Kalau misalnya nyebar ini ada ustaz bilang tidak usah dipakai, kiai bilang tidak usah dipakai ya, walaupun kiai ya, atau apalah istilahnya, kalau bilang begitu tidak usah dipakai, karena memang itu termasuk penyesatan di dalam pemahaman agama. Karena sekali lagi tidak mungkin ditukar yang sunnah dipakai ganti yang wajib, tidak bisa ditukar ya. Ini logikanya saja kita pakai jawaban. Kalau riwayat-riwayatnya itu panjang lebar, saya baca dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Itu begitu penjelasan-penjelasan. Wallahu a'lam. Nah, jadi untuk menyembelih ini terbit matahari dan lewat setelah lewat sholat id dan 2 khutbah. Setelah lewat sholat id dan dua khutbah sudah boleh untuk menyembelih. Wa yakhruju bi khuruj ayyamit tasyrik, dan keluar waktu daripada penyembelihan
itu dengan apa namanya keluarnya hari tasyrik. Berarti dari 10, 11, 12, 13 sore terakhir ya, sebelum maghrib. Maghrib kurang 10 menit nyembelih masih boleh. Pas maghrib hari tasyrik tanggal 13 baru dia nyembelih, nggak boleh, nggak berlaku. Kalau itu kurban nazar, nah maka dia punya utang itu. Tahun depan dia harus sembelih ulang itu. Kalau itu kurban nazar ya. Ada terkadang titipan dari Denpasar atau mungkin dari mana ya, ada titipan kambing. Karena di satu tempat tuh banyak dagingnya, tidak disembelih-sembelih, nanti saya tak rawat, tak pelihara dulu katanya. Ya, kurbannya orang dipelihara ya, tidak boleh itu. Kalau emang sudah orang bilang ini kurban saya tolong sembelih, ya sembelih di 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13, jangan lewat. Jangan pelihara nanti tahun depan orang kebanyakan daging kan, tidak boleh ya. Kalau sudah dikasih kurban sembelih, tidak boleh dirawat ya. Ada seperti itu, ada seperti itu. Cuman saking awamnya, tidak belajar agama, tidak ngerti ya. Kemudian wala tajuzu illa bi iblin aw baqarin aw ghanamin, tidak boleh kecuali dengan unta, sapi ataupun kambing. Ini ya sudah maklum kita ya. Tetapi beberapa kesempatan saya sampaikan, ada pendapat Abdullah bin Abbas. Saya juga baca dalam kitab Yaqutun Nafis, itu ada satu pendapat, atau dalam kitab Bajuri. Dalam kitab Bajuri saya baca di sana, kalau memang benar-benar tak punya, ya bolehlah dia ambil ayam jago, disembelih niati untuk kurban. Tidak punya betul ya. Nah, mau beli pulsa atau mungkin ini tidak mampu sudah. Nah, apalagi mau beli kambing ya, mau beli sapi apalagi. Ya sudah, dikumpuli uang ini kurang berapa hari, 5 hari, kumpuli sehari 20. Ayam jago berapa harganya itu? 150 misalnya ya sudah, yang penting ngalirkan darah. Ini tetap mendapatkan kesunahan berkurban. Tapi bagi yang tidak punya betul, orang pulsa harganya 200.000 dia bisa ngisi HP-nya kan bisa itu beli pulsa itu. Apalagi kuota internet ini kan tiap hari, kadang kalau udah habis beli lagi kan begitu ya. Dia mampu lah, beli ayam tidak mampu. Nah, ini kan jadi beban nanti di hadapan Allah kan begitu. Nah maka harus difahami betul. Kalau masalah umur sudah maklum, kambing, kalau memang kambing benggala atau kambing kibas itu minimal umur 1 tahun. Bahkan kalau sudah poel walaupun belum 1 tahun sudah boleh. Kambing yang telinganya panjang-panjang. Tapi kalau kambing kacang itu harus 2 tahun. Tapi kalau sudah poel tetap boleh ya, walaupun belum persis. Tapi kalau kambing kibas, kambing benggala 1 tahun ataupun sudah poel ya. Apa bahasanya poel kalau di sini tuh? Sudah ngetusin ya. Ngetusin namanya ya. Nah, sudah poel, itu boleh sudah. Itu untuk kambing kibas, kambing benggala ya. Nah, ketentuannya seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk sapi 2 tahun. Nah, kalau untuk sapi 2 tahun. Kemudian lebih afdol mana? Apakah 1 kambing 1 orang atau 1 sapi 7 orang? Syatun afdal min syarikatin fi badanah. 1 kambing lebih afdal daripada bersekutu 1 unta 7 orang atau 1 sapi 7 orang. Lebih afdal 1 kambing. 1 kambing 1 orang ya, lebih afdal. Nah, cuman kalau mempertimbangkan ini masyarakatnya banyak, nanti kalau nyembelih kambing orang tidak kebagian, ya sapi. Tapi jika semua punya pedoman mencari keafdolan, akhirnya 1 kampung misalnya ada penduduk 200, semua orang berkurban satu-satu, kan ada 200 kambing, kan begitu ya. Ya maka ya ambil keafdolannya, 1 orang 1 kambing, itu lebih afdol, itu lebih afdol. Nah masalahnya kalau kita lihat di kampung-kampung ini pemahaman tentang kurban ini masih minim. Jadi saya melihat kok jarang ada semangat orang untuk berkurban.
masih minim pemahamannya. Perlu disampaikan, perlu sering-sering disampaikan dan ditegaskan. Ada riwayat-riwayat yang menjadi motivasi bagi kita bahwa kurban ini benar-benar menjadi kendaraan kita. Bahkan orang kalau masuk ke kubur, orang berkurban ini, nanti dia bangkit dari kubur itu tiba-tiba kambingnya sudah di atas kuburan itu sudah nunggu dia, dan itu sudah berubah, itu tanduknya berubah jadi tanduk emas, bulunya sudah bulu emas, sampai orang heran, kamu ini siapa? Kata, aku ini adalah kurbanmu dulu waktu di dunia, sekarang kau naik ke punggungku, ayo kita berangkat ke arsy. Naiklah dia ke sana, terbang dia dengan hewan kurbannya tadi. Nah itu kalau sapi dinaiki 7 orang ya berat juga ya, kan gitu. Apalagi kambing 10 orang urunan kan berat ya. Nah, ya maka ya satu kambing satu lah ya, satu kambing satu orang. Cuman daripada ndak sama sekali ya ndak apa-apa, urunan sudah. Daripada ndak sama sekali ya, ya urunan. Kan gimana, ndak ada apa namanya, ndak punya uang, ya urunan. Apalagi kalau ayam dinaiki kan ndak bisa terbang ayamnya. Ya tapi minimal darah yang menetes di saat itu disembelih itu menjadi sebab penghapus dosa. Tapi kalau berbicara riwayat, redaksi riwayatnya adalah kambing utuh, berarti kambing syatun, 1 ekor kambing. Itu yang dijadikan kurban, itu sudah nunggu di atas kuburannya dia, besok di hari kiamat dialah yang membawa kurban, itulah yang bawa dia untuk ditunggangi ke arsy-Nya Allah sampai diantarkan ke surga. Kurbannya dia ya. Nah kalau sudah tahu begini, mau niat kurban apa enggak ini ceritanya? Yang belum niat sudah ya, mumpung belum masuk. Walaupun sudah banyak daging ya disembelih di keluarga enggak apa-apa. Enggak harus disembelih di masjid, tapi kalau misalnya kebersamaan ya enggak apa-apa, bagus di masjid bareng-bareng kan begitu ya. Tapi soalnya kebanyakan di masjid sudah ada 100 ekor, 200 ekor. Nah, ya enggak apa-apa di rumah disembelih. Ya keluarga-keluarga diundang. Yang penting kalau untuk orang kaya tidak boleh dikasih kecuali hadiah. Tidak boleh dikasih itu bukan haknya mereka. Kalau hadiah boleh. Hadiah sifatnya ya, bukan hak, tapi hadiah. Baik. Kemudian afdalnya adalah al-baydha. Pertama kali warna putih. Afdalnya kambing, kalau beli kambing yang warna putih. Tsumma safra, kemudian warna kuning. Tsummal balqa ini belang-belang ya. Tsumma sauda, kemudian baru warna hitam. Jadi kambing warna hitam ini yang terakhir urutannya, putih, kuning, belang-belang, kemudian hitam. Jadi kalau Nabi SAW berkurban apa? Kambing putih besar, tanduknya bagus-bagus ya, tanduknya bagus-bagus, itu Nabi. Dan menjadi contoh kemudian. Kemudian tidak boleh hewan yang sakit, yang pincang tidak boleh, yang sakit tidak boleh, yang matanya picek tidak boleh ya. Nah, yang telinganya lepas separuh tidak boleh. Tapi kalau cuman luka atau maksudnya robek tidak apa-apa. Tapi kalau lepas separuh tidak boleh ya. Nah, kalau tanduknya lepas bagaimana? Tidak boleh, tetap boleh ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, di dalam ketentuan kurban ini keafdalannya disembelih sendiri. Afdalnya disembelih sendiri. Kecuali memang dia tidak bisa, tidak ahli nyembelih, tidak apa-apa diwakilkan. Kalau sudah diwakilkan maka cukup dia niatkan menyampaikan niatnya kepada si wakil. Dan ketika wakil dia berniat menyembelih atas nama orang yang diwakili, sudah cukup ya. Nah, terus untuk hewan kurban ini tolong diingat-ingat, dicatat baik-baik. Ini bukan urusan toleransi atau bagaimana. Tidak boleh sekali diberikan orang tidak beriman ya, tidak boleh sekali ya. Jangan, tidak sampai nanti kurbannya, tidak sampai nanti. Nah, maka kalau memang harus seperti itu sebagai bentuk toleransi dan memang kebiasaan tetangga-tetanggaan, minimal itu berarti pindah madhab. Di madhab Hambali sudah matang baru dikasih. Nah, itu madhab Hambali di sana ya, itu madhab Hambali. Kalau di Syafi'i tidak boleh itu, sama sekali tidak boleh. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Ya sudah, daging-daging umum kasih ya, daging-daging umum kasih.
Maksudnya daging umum bukan hewan yang untuk dikurbankan. Kalau memang kita ada di satu masyarakat untuk niatan baik, ya sudah beliin satu kambing ataupun sapi, ya nanti untuk bagi-bagi itu, nggak apa-apa ya. Atau biasanya kalau musim-musim kampanye itu kan kadang dari partai kadang ngasih ya. Nah, nggak apa-apa, terima saja, itu dibagi-bagi nanti ya. Kan dari partai atau dari perusahaan ngasih, bukan kurban. Ya nggak apa-apa, terima saja. Sembelih itulah bagi-bagi, nggak apa-apa. Begitu solusinya ya. Solusinya begitu. Loh, ini kan kurban yang perusahaan yang berkurban. Nggak ada perusahaan itu berkurban. Kurban itu ya orang. Ini kurban perusahaan A. Ya malaikat bagaimana mau nyatat? Siapa dicatat? Masa perusahaan masuk surga kan enggak ya? Ya kan bingung nyatat malaikat. Ya berarti harus pribadinya. Siapa di perusahaan itu, mewakilinya siapa, kan begitu ya. Nah, baik. Ini diantara beberapa ketentuan. Dan tidak boleh wala juzu bai'uhu wala bai'u syai'in minal lahmi. Tidak boleh menjual. Tidak boleh dijual ya. Jadi urusan jual menjual sudah mutlak tidak boleh, sudah. Tidak boleh ya. Jadi tapi sih tidak mungkin juga kalau ini si pengurban langsung. Saya misalnya kurban, habis itu kulitnya saya jual. Orang sudah niatan saya berkurban untuk takarrub, kok umpamanya dijual-jual ya. Cuman terkadang yang terjadi wakil. Wakil ini bisa jadi ketakmiran yang dititipi, itu wakil namanya. Panitia yang dititipi itu wakil namanya. Tidak boleh juga. Tidak boleh ya. Biasanya begitu yang terjadi. Kalau pribadinya saya kira sih tidak, orang sudah niat kurban ya sudah kasih, kan begitu. Cuman ketika saya nitipkan kepada panitia, nah panitia ini kadang jual dia. Tidak boleh. Tidak boleh itu ya. Nah, maka perlu diperhatikan baik-baik. Atau begini, ya sudah nanti kasih ada panitianya, ini memang orang yang layak, berhak. Kalau yang penting bukan orang kaya, berhak dia. Sudah ini kurban saya serahkan sama sampean, saya berikan sama sampean, ini haknya sampean. Terserah sudah ya. Kalau begitu modelnya. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak boleh. Oh ini saya titipkan kurban saya di masjid, tidak boleh dijual itu. Ini kurban saya titipkan di musola, saya titipkan sama sampean, tolong sembelihkan. Tidak boleh dijual tuh, harus bagi-bagi itu. Harus bagi-bagi ya. Atau ya sudah diambil oleh si penyembelih itu sendiri, cuman jangan diniati untuk upah. Ya sudah ambil saja sudah, tapi jangan diniati untuk upah, tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, ini ketentuan di dalam masalah penyembelihan, ada keterkaitan dengan masalah kurban. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk menegaskan dan untuk memotivasi. Barangkali ada yang sudah punya rezeki, mau niat berkurban masih separuh-separuh niatnya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan ini, besok banyak yang berkurban ya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Apakah daging kurban itu juga semuanya dibagikan ke orang lain, atau kalau misalnya itu dibagikan ke orang lain, kita membagikannya itu ke orang yang seperti apa atau bagaimana, atau jadi tujuannya tidak baik. Terus apakah boleh kita bagi-bagi? Memang umumnya untuk dibagi-bagi. Terus kepada siapa? Apakah boleh sama keluarga? Ya boleh sama keluarga. Yang penting itu bukan kurban wajib atau bukan nazar ya. Kalau emang nazar ya ke keluarga tidak boleh. Maksudnya keluarga ini yang ada dalam satu naungan nafkah, satu dapur. Yang maksudkan keluarga yang tidak boleh itu adalah ada yang di dalam satu naungan nafkah, satu dapur. Itu yang tidak boleh ya. Artinya tanggung jawab daripada kepala rumah tangga. Siapa-siapa saja itu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya keluarga cuman dia berlainan, bertetangga mepet-mepet, cuman berlainan dapur, itu tidak apa-apa, boleh ya. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Ya silakan. Kita mau berniat kurban, sementara kita belum akikah, mana yang lebih didahulukan? Pastikan bahwa kurban itu adalah kesunahan secara muakkadah setiap tahun. Kalau akikah itu adalah sunnah seumur hidup dan itu dilakukan oleh orang tuanya, bukan oleh kita sendiri. Namun jika memang kita punya rezeki, ya boleh melakukan.
Tapi kalau ditanya mana lebih didahulukan, ya kurban sudah, bukan akikoh lagi ya. Kita punya rezeki, kurban sudah, begitu ya. Baik. Ya, saya. Kalau berbicara sah, jika yang terlepas itu tanduknya tetap sah. Jadi kalau putus tetap sah ya. Cuman ya kurang sempurna. Makanya perlu dirawat betul-betul. Sebenarnya kalau kita sudah niat kurban, ambil sudah itu rawat. Bila perlu dimandii sebelum dikurbani ya. Dibersih, dimandii dia itu hewan itu. Jadi supaya bersih. Jadi kita mau persembahkan ini untuk Allah kan begitu ya. Begitu sebenarnya. Itu kibasnya Nabi Ismail itu dirawat di surga 4.000 tahun. 4.000 tahun sebelum dipakai ganti untuk nyembelih Nabi Ismail itu. Itu Allah dirawat betul. Itu sebagai satu pelajaran sebenarnya. Kenapa kok dirawat baik-baik di surga itu? Apakah sekedar rawat-rawatan? Ya bukan, memang Allah persiapkan. Ini bakal digunakan untuk fidaknya Nabi Ismail ketika akan disembelih. Kan diganti itu oleh Allah dengan kibas itu. 4.000 tahun dirawat itu oleh Allah di dalam surga. Nah, maka ada hikmah di balik itu. Jadi kurban itu dibersihkan, dimandikan, dan juga dengan kasih sayang kita menyembelih, walaupun memang namanya nyembelih itu kan kasar ya. Nah, makanya kan karena memang sifat kasar itu tidak boleh nyembelih itu bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Cukup bismillahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat Allah kasih sayang. Dan penyembelihan itu tidak ada unsur kasih sayangnya, sadis kan begitu ya. Nah, maka jangan kasih Rahmanir-Rahim. Cukup bismillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sembelih itu. Seperti itu. Nah, jadi afdolnya ya dirawat sendiri sebenarnya. Nah, kebetulan kan kalau saya ini kan jualan kambing, kadang banyak dititipi ya. Kayak hari-hari begini saya jualan sebenarnya. Ya, cuman enggak apa-apa, memang ada anak buah juga bareng-bareng ya, ada jamaah bareng-bareng saya ngurus. Ya, pengajian ya tetap jalan, jualan tetap jalan juga kan begitu ya. Nah, artinya banyak dititipi saya itu. Cuman ketika dititipi berarti ada tanggung jawab. Nah, tapi disampaikan dulu. Nanti bagaimana kalau begini-begini ya disampaikan dulu ya. Nah, baik, saya kira demikian. Yang kedua, bagaimana doanya? Doanya itu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, kalau misalnya kita dititipi, disuruh mewakili untuk menyembelih, ya sebut namanya dia, fataqabbal min fulan, siapa? Apa Muhammad, apa Yusuf, apa siapa misalnya ya, fataqabbal min Muhammad misalnya, begitu ya. Kalau kita dititipi, ya di saat mau nyembelih itu, sunnahnya nyembelih kan kita baca basmalah. Dalam mazhab Syafi'i kan sunnah itu, baca basmalah, menghadap kiblat, membaca sholawat, membaca takbir 3 kali. Ini sunnah-sunnah menyembelih. Ini sunnah-sunnahnya ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i basmalah ini sunnah, dia bukan wajib. Kalau dalam mazhab Hanafi baru wajib. Kalau ada basmalah tidak sah, mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak baca basmalah tetap sah, cuman kurang afdol. Yang penting orang Islam. Yang penting yang nyembelih orang Islam, maka sudah sah dia. Nah, karena memang ini basmalah ini sunnah hukumnya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itu dibaca semuanya di saat nyembelih. Ya sudah, tinggal prakteknya begini. Kita baca dulu, siap-siap menghadap kiblat kan begitu ya, menghadap kiblat. Dua-duanya menghadap kiblat. Yang nyembelih menghadap kiblat, kambingnya menghadap kiblat juga. Jangan ketukar nanti ya. Nah, jadi kambingnya ngadap kiblat, yang nyembelih juga ngadap kiblat, kan begitu ya. Nah, paham maksudnya kira-kira?
Berarti tinggal ngarahkan saja ya. Berarti posisi si penyembelih di sini. Di mana namanya nih? Utara ya. Nah, posisi kambing di selatan, kepalanya di utara. Kan begitu jadinya ya. Kebalik ya. Kebalik. Si penyembelih di selatan. Di selatan, kemudian hewannya di utara ya. Nah, jadi supaya sama-sama ngadep kiblat. Baik. Jadi setelah disiapkan seperti itu, kemudian kita baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah baca itu, sudah gorok sudah. Nah, atau kalau barangkali misalnya dibarengkan sekalian, nah, cuman kalau tidak biasa kadang apa namanya bingung dia. Ya, baca saja duluan sudah, baca komplit, nah, sudah tinggal nyembelih siap-siap. Nah, dan bahkan cara penyembelihan kalau kambing itu satu jengkal daerah sini itu ya cepatnya, jangan sampai agak di sini, lama matinya nanti daerah sininya itu. Saya sih kebetulan memang ya selain belajar teorinya juga tukang nyembelih juga ya, jadi ya sedikit tahu. Nah, kemudian diusahakan supaya tidak bau dagingnya itu. Kalau biasa nyembelih itu diraba begini, tahu dia ini napasnya lagi keluar masuk. Pas keluar itu sembelih dia. Jadi diraba apa namanya? Makanya kadang orang tukang nyembelih kan dipegang-pegang dikit deh. Itu kalau yang paham maksudnya itu pas nafasnya keluar sembelih itu. Jangan pas nafasnya masuk. Kalau pas narik nafas dia sembelih nanti geraknya juga ini lama matinya kadang dagingnya bau. Itu rahasianya ya. Itu rahasianya. Jadi ada rahasia-rahasianya juga itu. Nah, kesunahan tuh kalau dilakukan insya Allah. Kadang ini kok dagingnya kok tidak enak baunya begitu. Ya mungkin ada kesalahan di sana. Saya kira begitu ya. Jadi Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, kalau itu kita sendiri. Kalau misalnya orang lain fataqabbal min, siapa sebut namanya? Si fulan sebut. Begitu ya. Baik. Ada lagi? Cukup. Ini masalah gininya, masalah kulitnya. Iya. Kadang di sini kulit itu kalau dibagi Kalau memang tidak ada amanah, ya berarti berhak berlaku ketentuan umum yang penting dikasih kepada fakir miskin. Memang tidak harus merata. Memang kalau ketakmiran biasanya agak pekewuh, orang Jawa bilang pekewuh, apa risih, tidak enak, kecuali harus rata semuanya. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau memang manfaatnya lebih besar dengan misalnya dikasih si A, misalnya saya dikasih begitu, ya sudah hak saya. Nah nanti saya jual lah itu kepada si tukang beli kulit, kan sudah hak saya, tidak apa-apa. Yang penting sudah hak saya. Tapi kalau misalnya dibagi-bagi nanti juga mubazir, ya kalau bisa orang buat apa sayur atau mungkin kerupuk, kalau tidak bisa nanti kebuang misalnya kan mubazir. Ya sudah kasih siapa, ambil kan begitu. Nah, mungkin barangkali dijual nanti, kalau sudah haknya dia tidak apa-apa dijual. Jadi kembali kepada keumumannya saja ya. Dan hukum ini harus difahami, jadi tidak ada nanti iri-irian, cemburu-cemburuan. Memang tidak bisa juga seperti itu. Tapi kalau emang sepakat, oh saya mau masak, tidak apa, saya minta kulitnya nanti ya kalau emang begitu ya silahkan. Tapi jika tidak manfaat, ya kita tentu lebih mengetahui manfaatnya dikemanakan ini. Kalau misalnya dikasihkan satu orang, ya sudah tidak apa, satu kulit satu orang kasih, tidak apa-apa. Nah, nanti satu orang tuh dia mau jual, nanti uangnya mau disedekahkan ke masjid, ya terserah kan begitu ya. Nanti satu orang mau dijual disedekahkan ke anak yatim, terserah kan begitu ya. Saya kira mungkin solusinya seperti itu. Kalau barangkali nanti dipecah-pecah banyak, tidak manfaat, nanti kebuang daripada seperti itu. Mungkin demikian ya. Jadi artinya sama, baik itu dari ya. misalnya dikasih ke panitia, nanti panitia yang jual uangnya dibagikan ke fakir miskin. Yang penting yang menerima ini orang yang bukan orang kaya, intinya begitu. Boleh ya. Saya misalnya punya kurban, saya kasih sama antum. Sudah ini kurban saya kasih sama antum. Misalnya begitu ya. Ya boleh. Kalau sudah dikasih berarti hak sudah bebas sudah.
Nah, yang tidak boleh posisi menjual itu posisi sebagai pengorban atau wakil. Misalnya begini, ya saya punya kambing, tolong saya titipkan sama sampean, saya wakilkan untuk tolong sembelihkan. Nah itu tidak boleh jual dia, karena sifatnya masih wakil. Tapi kalau ini kurban saya, hewan kurban saya serahkan sama antum. Nah, dikasih sudah, ya sudah tidak apa-apa. Kalau begitu akadnya tidak apa-apa sudah. Nah, begitu ya. Jadi lihat akadnya. Cuman kalau memberi sekali lagi harus orang yang tidak punya. Kalau orang kaya yang dia menerima itu bukan haknya, tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Baik. Cukup? Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi ma kutul unsa wa rabba fiqna fi ma taraddi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilat ya ulamana wala syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram wardi anna rabbana kulla din qabla ta'ati maghfir wa sala anta kun satar rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban rasulullah sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permohonan Fatihah untuk Bapak Najib ya. Tadi sih sudah operasi katanya, alhamdulillah sudah bagus, lancar operasinya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan secara normal kembali dan segera berkumpul dengan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.